Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Tema renungan kita adalah Allah kok dilawan. Bacaan kita terambil dari 1 Samuel 5 ayat 3a yang berbunyi demikian. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kemarin kita sudah belajar dari 1 Samuel 4 di mana bangsa Israel terpukul kalah menghadapi pasukan Filistin, musuh bebuyutannya. Sebanyak 3.000 orang Israel gugur. Mereka pun melakukan cara lain, yakni mengambil tabut perjanjian Allah. Untuk apa? Tentu dengan harapan mereka akan menang, karena tabut perjanjian menjadi penyataan kehadiran Allah di tengah umat Israel. Apakah kemudian mereka menang? Ternyata tidak. Mereka mengalami kekalahan yang jauh lebih besar. 35.000 pasukan Israel tewas terbunuh. Bahkan tabut Allah dirampas oleh tentara Filistin. Bangsa Israel kalah oleh karena mereka hidup jahat di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan Allah bangsa Israel juga menyerah dan tak berdaya untuk menyelamatkan umatnya? Tunggu dulu. Di perikop selanjutnya, di pasal 5 ini kita diceritakan bahwa seusai pertempuran, orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya masuk ke kuil Dagon, dewa mereka. Apa yang terjadi? Ayat 3 dikatakan, ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Alias patung dewa mereka itu nyungsep Bapak Ibu, sujud di hadapan tabut Tuhan. Bangsa Filistin barangkali berpikir, kan biasa saja, cuma kebetulan. Mereka pun mengambil Dagon, diposisikan kembali berhadapan dengan tabut Tuhan. Apa yang terjadi? Sami mawon. Keesokan harinya orang Filistin bangun pagi-pagi. Dicek, kejadian lagi seperti kemarin. Patung Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tapi kali ini lebih parah. Bukan hanya nyungsep, kepala Dagon dan kedua belah tangannya pun terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya tinggal badannya saja alias buntung. Menggambarkan sebuah kondisi yang sering dialami oleh para tawanan perang pada waktu itu. Orang Filistin akan memandang hal ini sebagai hal yang sangat memalukan bagi dewa mereka. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan pun menghajar penduduk Asdod dengan borok. Apakah kita berani mengatakan bahwa semua peristiwa ini hanyalah kebetulan semata? Tentu tidak. Inilah bukti bahwa Allahnya bangsa Israel yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan perkasa. Ia tidak pernah tunduk dan bisa dikalahkan oleh patung buatan tangan manusia. Ia memutarbalikkan sorak kemenangan bangsa Filistin menjadi erangan kesakitan karena mereka menyejajarkan Allah Sang Pencipta dengan dewa Dagon yang tidak lain adalah patung buatan manusia. Allah kok dilawan.